Ini Mas Adi, mungkinkah DPR mengubah aturan undang-undang yang bisa berpotensi merugikan dirinya sendiri seperti uang pensiun? Saya kira tidak mungkin ya, secara alamiah kawan-kawan DPR ini paham betul bagaimana mengatur satu regulasi yang sebenarnya tidak bisa merugikan. Paling mungkin kalaupun toh ada perubahan itu sedikit revisi, kalaupun toh tidak seumur hidup mungkin dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam jangka waktu 5 tahun ataupun 10 tahun uang pensiunnya. Tapi secara prinsip, karena ini adalah amanah undang-undang, sepertinya hak itu juga harus diberikan. Tapi kalau seumur hidup, saya termasuk yang tidak terlampau menganggap ini penting karena memang jabatan politik anggota dewan bukan seumur hidup. Beda dengan ASN, melekat pada dirinya dalam batas umur tertentu, sebut saja 55 tahun dia pensiun, wajar. Karena all the time, sepanjang hidupnya dia mengabdi untuk bangsa dan negara. Anggota dewan yang dilihat oleh publik bukan untuk mengabdi bangsa dan negara. Mengabdi bangsa dan negara iya, ada judulnya, tapi mengabdi kepada partainya juga ada. Kan itu yang kemudian dibaca oleh publik. Jadi uang pensiunnya jangan penuh-penuh amat. Ada hak yang harus diberikan, tapi tidak sepenuhnya seperti aparatus-aparatus lain yang memang dia mengabdi dan bersumpah bahwa hidup dan matinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti seumur hidupnya dihapus lah ya? Dihapus, dikurangilah tipis-tipis. Bang Nurdin, DPR mau tidak mengubah aturan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri? Bisa saja ketika itu merupakan kehendak rakyat, ya bisa saja DPR merubahnya. Tapi kemudian kalau menghilangkan saya nggak setuju. Kenapa? Karena tadi bukan soal layak tidak layak, bukan soal kebutuhan dan tidak kebutuhan, tapi soal penghargaan negara kepada anggota DPR. Nah, oleh karena itu maka saya setuju kalau dilakukan evaluasi, tapi evaluasi adalah berkaitan dengan persyaratan orang yang mendapatkan dana pensiun seumur hidup atau tidak seumur hidup dan sebagainya. Itu perlu memang dilakukan evaluasi terhadap itu. Saya kira itu. Oke, kalau dievaluasi diatur saja sederhananya sesuai dengan masa jabatannya? Ya bisa saja kalau yang PAW setahun, 2 tahun tidak perlu mendapatkan pensiun, misalnya seperti itu. Kemudian 5 tahun pensiun sampai berapa lama, gitu ya. 2 periode sampai berapa lama, 3 periode sekarang ada sampai 6 periode, 7 periode itu. Nah itu kan pengabdian yang luar biasa. Dan itu berarti bahwa dia disenangi oleh rakyat. Kalau tidak disenangi oleh rakyat tidak mungkin terlepas ada faktor non teknis ya. Tapi orang yang 3 periode, 4 periode, berarti dia menjalankan aspirasi rakyat itu. Baik. Mas Hanafi, masyarakat hari ini kan seperti selalu punya presiden buruk ya. Kalau misalnya mendengar DPR itu dapat tunjangan ini, dapat fasilitas ini, bawaannya itu negatif saja karena selalu dibandingkan dengan kinerjanya. Bagaimana ya supaya tunjangan, fasilitas, semua apa yang didapatkan yang bagi anggota DPR ini adalah penghargaan, tidak perlu dipersoalkan oleh masyarakat. Apa yang harus diubah? Tunjukkan kinerja. Sesimpel itu ya? Ya, tunjukkan kinerja. Kinerjanya itu dalam konteks begini. Tugas utama DPR itu adalah merepresentasikan kepentingan rakyat. Bagaimana supaya kepentingan rakyat dalam kebijakan diakomodir itu tidak bertentangan atau tidak berselisih dengan kehendak rakyat itu sendiri. Nah, kenapa kemudian DPR banyak dikritik? Karena ini nggak ketemu gitu ya. Kebijakannya ke sini, kehendak rakyatnya ke sini. Makanya kemudian banyak yang judicial review ke Mahkamah Konstitusi, makanya kemudian banyak yang demonstrasi dan lain sebagainya. Saya kira ini yang jadi perhatian, bagaimana kemudian aspirasi arus bawah ini ditangkap arus atas, jadi kebijakan yang itu kembali kepada masyarakat yang menyampaikan itu. Oke, Kakak Irma terakhir, apapun kebijakan yang di undang-undang yang dibuat oleh DPR itu kan pasti selalu aja ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau itu selalu dipertentangkan dengan apa yang didapatkan oleh anggota dewan, fair tidak sih sebenarnya? Saya kira nggak fair ya. Nggak fair karena gini, masyarakat juga harus juga fair dalam bertindak gitu ya. Hilangkan dulu dong Wanipironya, ini dihilangin ya, Wanipironya dihilangin, kemudian DPR itu dipilih tidak dengan Wanipiro, sehingga apa yang tunjangan-tunjangan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu kembali ke DPR dengan konstruktif. Saya kira nggak ada lagi itu ribut-ribut itu. Nah ini sekarang mau jadi anggota DPR aja bisa sampai 20 miliar loh. Terus kalau kemudian anggota DPR-nya nggak balik lagi ke dapilnya karena sudah diperes di depan 20 miliar, rakyatnya marah juga kan. Udah dipilih nggak balik-balik lagi ke dapil gitu. Sementara si anggota DPR-nya ini bilang, kan lu suara lu udah gua beli gitu. Nah ini kan jadi kontroversi terus, mana itu kontroversi ini. Nah ini juga yang mesti jadi masalah gitu ya. Terlepas dari modal yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye kan itu tidak boleh mempengaruhi kinerja anggota DPR. Artinya dong. Gini Silvia, artinya menurut saya
si pemberi dan si penerima dihukum aja. Nggak boleh ada lagi uang kampanye. Kalau sekarang kan masih ada 60.000 kalau nggak salah yang boleh. Dan itu masih digunakan oleh anggota. Kan 60.000 masih boleh nih. Jadi kalau kita kasih 50.000 masih nggak masalah kan gitu. Harusnya sama sekali nggak boleh ada. Mau mereka datang, mau mereka nggak datang di dalam sosialisasi, sistemnya dirubah. nggak ada masalah. Sistem pemilu kita harus dirubah. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira kinerja anggota DPR kita akan benar. Oke, jadi Nah, sebetulnya rekrutmen partai juga akan jadi benar. banyak sekali dari hulu ke hilir harus banyak yang direvisi untuk bisa membenahi semuanya ya. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di kontroversi malam hari. Kita berikan tepuk tangan untuk kita ya. Terima kasih. Pemirsa, jika uang pensiun adalah hak, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi anggota dewan yang terhormat. Semoga kualitas kerja wakil rakyat kita semakin baik agar pensiunnya pun semakin damai sejahtera. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.